Inilah channel kami, Ucok Tikel Wawancara. Saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bersujud laksanakan sholat subuh berjamaah, insya Allah menjadikan kita orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insya Allah kita kelak juga menjadi umatnya yang mendapat syafaat di kemudian hari kelak. Hormat kami kepada Ketua BKM beserta jajaran, Ayahanda Ustaz Dr. Andes Haji Darmi Irwan, guru kita, Ketua DMI Kota Tanjung Balai beserta jajaran dan pengurus, Bapak Ibu, orang-orang tuaku, para jemaah rahimahumullah, jemaah sholat subuh di Masjid Nurul Jalal ini. Terima kasih waktu dan kesempatan disampaikan diberikan kepada kami. Saya Wakapolres datang bersama Kabak Ren Kasat Dimas. Kami datang untuk menyampaikan pesan, bertukar informasi selaku pengemban amanah oleh negara, diberikan kewenangan untuk memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat itu tentu tidak bisa kami kerjakan dengan sendiri, dan tentu sesungguhnya kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak lagi repot, tidak lagi asing, tidak lagi kaget ketika bicara keamanan ketertiban, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia di muka bumi ini telah diberikan petunjuk, telah diberikan undang-undang. Apa undang-undangnya? Al-Quran. Dalam Al-Quran ada perintah, ada larangan, ada petunjuk. Perintahnya apa? Melalui Nabi, yaitu sholat. Itu perintah. Petunjuknya apa? Sholatnya kemana? Menghadap kiblat. Ya. Ada larangan juga di sana. Larangannya apa? Kalau mencuri, kalau segala macam itu dilarang, haram. Makan daging haram, makan anjing haram. Jadi sudah ada petunjuknya. Itu kan untuk membuat manusia itu sesungguhnya lebih tertib. Yang bahagia, yang bersyukur siapa? Umat Muhammad. Karena hanya Al-Quran. Sudah lintas, maka banggalah, bahagialah kita. Jadi kalau kita bicara keamanan ketertiban manusia, umat Islam sesungguhnya seharusnya manusia paling tertib di dunia ini. Gak ada lagi. Nah maka setelah itu kita adalah berhidup di negara Republik Indonesia dipimpin oleh seorang presiden, jabatan tertinggi, juga membuat aturan. Sejak Soekarno-Hatta mungkin dapat amanah dari Allah waktu itu membentuk suatu negara namanya negara Indonesia, lahirlah namanya Undang-Undang Dasar 45, Pancasila. Dan sekarang ada undang-undang narkotika, ada undang-undang lalu lintas, ada undang-undang korupsi. Itu kan aturan juga yang dibuat oleh manusia untuk menertibkan manusia di negaranya. Siapa yang melaksanakan itu, mengawasi itu? Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, ya, kemudian pengadilan, hakim. Siapa lagi? Pengacara. Itulah penegak hukum. Hukum negara. Penegak hukum Allah tadi siapa? Penegak hukum undang-undang Allah tadi. Undang-undang Allah itu Al-Quran. Siapa? Para ustadz, para ulama, orang tua, BKM. BKM ini juga penegak hukumnya Allah, penegak hukumnya
Al-Quran. Kenapa? Dia datang kemari mengajarkan orang mengaji. BKM sini azan tiap hari manggilin orang untuk mengajarkan sholat. Kan kita tahu, udah tertib ya. Masuk masjid harus berwudu, harus baju bersih. Itu kan petunjuk, itu kan aturan. Jadi kita sesungguhnya manusia paling tertib. Yang mau saya sampaikan apa? Kenapa kita selalu melanggar? Ya itulah manusia. Ujian. Kalau nggak ada pelanggaran mungkin kita nggak masuk surga. Kalau nggak ada dosa kita nggak masuk surga. Nah itulah yang kita diuji. Untuk siapa yang mampu menegakkan hukum itu, siapa yang mampu menegakkan aturan itu. Marilah kita kerjasama. Contoh tadi apa? Kalau orang yang sudah selalu datang ke masjid, tepat waktu berjemaah di masjid, itu hidupnya pasti tertib, pasti. Contoh dalam keluarga kita ada anak kita 3, yang satu orang yang rajinan sholat katanya kan, pasti emaknya ayahnya nggak susah. Nah kalau besok kalau nanti keluar bawa kereta ini, kau pakai helm ya, nggak lagi disuruh, itu udah takut dia. Takut sama apa? Sama Allah. Tapi kalau yang nggak sholat, pergi pun mungkin nggak permisi sama emaknya deh. Nah yang Pak kunci terletak itu bawahnya kabur. Nah, jadi sesungguhnya bicara tertib, kita paling tertib umat Islam. Itulah yang perlu kita ingatkan. Kalau anak kita keluar rumah itu gimana? Oh harus pakai helm, harus pakai bawa SIM, STNK. Ya. Sebagai informasi Bapak Ibu jemaah rahmatullah, kejahatan, kecelakaan, pelanggaran itu banyak sekali. Di Sumatera Utara ini lebih dari 1.000 orang 1 tahun untuk Sumatera Utara yang meninggal karena kecelakaan. Itulah bahayanya. Makanya harus apa? Tertib lalu lintas. Ada undang-undangnya. Yang ngawasi siapa? Polisi. Tapi polisi kalau cuma ngawasin aja berapa orang? Sementara dari sini kita cegat ini, dari Alteris ini balap-balapan ya. Yang menjaga siapa? Kita semua. Caranya bagaimana? Kita ajak mereka datang ke masjid ini. Tugas siapa? Termasuk BKM tugas. BKM tiap hari musyawarah rapat. Yuk, sepi kali masjid kita ini. Ini ayah ini biasa sholat. Yuk kita ke rumah yuk. Kenapa dia nggak sholat hari ini? Nah, mungkin bisa seperti itu BKM. Besok ke rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 hari kita nggak ke masjid. Wah, iya loh mama aku katanya misalnya. Besok pasti malu nanti aku datang ini. Nah, mungkin seperti itu kan polisi juga dia situ mengajak orang berbuat kebaikan. Itulah artinya polisi, melindungi, melayani. Siapapun melindungi, ayah melindungi anaknya dia jadi polisi juga. Arti polisi itu. Kami Polri, Polisi Republik Indonesia. Itu. Ya. Kemudian apa lagi? Anak kita di mana-mana kita bicara narkoba. Ya udah di Al-Quran sudah diceritakan kok, dilarang minum khamar. Dulu namanya khamar, yang memabukkan. Sekarang ada ekstasi, ada ganja, segala macam. Udah diharamkan, ya diharam janganlah. Contoh 2 hal, babi dan anjing, itu haram. Kok nggak mau kita menyentuh? Kalau bisa kita seperti itu, ya ganja haram, narkoba haram, ya kita haramkan, nggak boleh kita sentuh itu. Jangan kita beli. Besok Pak itu banyak bandar, nggak usah kita beli, dia kan tutup sendiri itu. Kita larang anak-anak kita untuk tidak beli itu. Cuman sekarang kita saling menyalahkan, kata inilah polisi udah nggak mau tahu, banyak pegawai yang ditangkapin nggak segala macam. Paling itu nanti jadi fitnahnya. Padahal kita sendiri tidak bisa menjaga. Kita selaku umat Islam sudah lebih tinggi undang-undang kita di dunia ini, Al-Quran. Sudah diharamkan kok minum khamar. Jangankan khamar, sekarang lahirlah namanya ganja, narkotik, ekstasi, rohypnol, sabu. Jadi kita sudah tidak asing lagi. Maka hindarilah itu. Ayo sama-sama kita perangin itu. Bilang sama anak kita, jangan kau coba-coba beli sabu ya. Kadang-kadang tak bisa beli sabu, dia beli lem kambing, diisap-isapnya. Udah banyak manusia sekarang ini karena akhlaknya yang kurang. Kenapa? Karena memang masjid kita sepi, di mana-mana sepi. Saya kalau keliling juga antara maghrib dan isya itu anak-anak habis itu lari sebentar, ada juga memang sebagian yang datang tapi nggak mengaji dia. Coba kita bikin dulu kan sini, kita ajari rukun Islam, rukun iman, sholat. Itulah kita mengajaknya. Bagaimana bisa sama-sama kita ajak supaya mereka bisa paham. Kemudian apalagi informasi bohong itu paling suka kita. Melalui apa? Semua kita punya HP, kita punya Android. Bapak Ibu jemaah rahmatullah,
Android itu memang ada sangat baik kalau kita benar menggunakan. Tapi sekarang ini orang lebih suka membuka informasi yang bohong tanpa disadari, ya, tanpa disadari. Begitu kita buka link, itu youtuber jadi kaya raya dia. Kita suka pula anak-anak kita ini, misalnya ada artis yang cantik, dikunjunginya situsnya itu, dikliknya, masuk ke situs itu, dia yang dapat duit, makanya kaya raya itu. Contoh siapa itu, Hatta Halilintar itu, kayanya nggak tanggung. Kenapa kan? Kalau ada informasi tentang berita tentang dia dibuka, kita kunjungin, nggak kena kita. 250 rupiah kali berapa juta orang, dia yang duduk manis sana hidup keliling dunia. Padahal manfaatnya kita tidak ada. Tambah lagi nanti orang membuat konten bohong informasinya. Yang bohong itu yang suka dikunjungin oleh kita, anak-anak kita, yang bohong. Tapi kalau nanti situsnya misalnya Ustadz Dasak Latif pengajian, Ayah Darmi bikin konten, nggak dikunjungin orang. Mengaji apa itu katanya kan? Itulah bahayanya. Supaya kita tidak masuk ke sana bagaimana? Ya kita inilah, Bapak Ibu jemaah orang tua, ayah, jadi polisi lah di medsos. Razia dia. Kok buka apa kok? Tak usah dikasih kotanya. Ini kalau kita kasih jajan non sekolah, termasuk anak saya juga kasih kota sekolah. Paling berapa di jajan? Di kota dia. 50.000, 10.000, tanpa disadari orang di sana mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Itulah yang artis-artis para apa semua itu ditonton pula lagi di TV tiap hari. Informasi bohong. Sama hari ini juga saya banyak pertanyaan, Pak Waka, ini negara kita ini udah kacau nih, kenapa? Uang haji dipakai untuk bangun jembatan tuh. Siapa bilang begitu? Hanya ada yang membuat konten seperti itu, padahal faktanya tidak. Dikacau. Kita tidak berangkat haji itu tidak boleh itu karena memang Arab Saudi sendiri tidak menerima kita, tidak membuka. Kenapa? Memang dasarnya sekarang penyakit ini wabah yang diberikan oleh Allah. Kita ikut-ikut. Saya tanya, ayah sudah daftar banyak? Tidak, kata orang. Nah, dia pula yang membahas. Padahal dia nggak mendaftar, dia pula yang ribut membahas negara. Nah, inilah yang harus kita saling ingat, mengingatkan hal yang kebaikan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walaupun satu kalimat itu kebaikan mencegah kemungkaran, itu ibadah. Itulah yang kami sampaikan Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, untuk kita bisa saling harga menghargai, untuk mencegah yang namanya kejahatan, yang mencegah namanya pelanggaran. Hari ini juga Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, di Polres kita itu ada 124 orang yang kita tahan. Di Pulau Simardan ada 1.300 orang. Dari jumlah 1.000 sekian orang itu 90% semuanya terlibat narkoba. Apa nggak ngeri kita nengok? Di sana ada polisi, di dalam itu ada polisi juga, anggota gua ada juga sih. Kita masukkan situ. Bahkan ada yang dipecat udah. Tapi begitu tidak getarnya dia dengan ancaman-ancaman itu, santai juga. Saya 2 bulan lalu udah mecat 1 orang, sekarang ada juga lagi. Itulah bahayanya barang yang diharapkan itu. Saya bisa bayangkan seandainya umat Islam ini bisa mengingat 2 kata, anjing dan babi haram, kok bisa kita nggak menyentuhnya itu? Ya sabu narkoba itu haram, tidak usah kita sentuh. Kita anggap seperti 2 makhluk ini. Bisa kita aman, bisa kita tertib tidak menyentuh itu. Bisa mencegahnya itu hanya melalui masjid ini menurut saya. Tanggung jawab siapa? Kita. Polisi-polisi Allah itu nomor 1. Ya, ada Pak Ustadz, ada guru ngaji, ada kiai, ada BKM. Itu polisi-polisi Allah. Penegak hukumnya Allah, penegak undang-undangnya Allah, Al-Quranul Karim, hudal linnas. Kemudian pencurian juga ada. Sepeda motor, sedikit-sedikit, wah kalau kita dengar di TV itu 1 menit saja ditinggal situ, lewat. Caranya mencegahnya bagaimana Bapak Ibu jemaah rahmatullah? Kita juga bisa mencegahnya. Jangan kita beli,
Ini kan kadang-kadang kok tiap hari ada kemana juga, berarti kan ada yang kerjasama yang beli. Yang beli siapa? Ya umat kita juga. Saya pernah di satu tempat duduk-duduk ke ladang tuh. Pak Waka, Pak Jumanto, apa? Ada kereta murah-murah, tak bersurat pun tak apa katanya. Jadi kan ada, berarti itu orang mencuri kan gitu. Kita cegah itu dengan cara kita tidak membeli hasil kejahatan. Ya. Ada orang nawarkan, ku tengok tak jelas, tak elok nih kereta ini, tak jelas mana STNK, mana BPKB-nya, cek. Berani gak dia bikin pernyataan di atas segel atau dia kertas bermaterai kalau memang itu tidak kejahatan? Mungkin dihilang atau bahkan mana bukti laporan hilangnya? Kalau kita ketat untuk tidak membeli hasil kejahatan itu, mereka tidak berhenti itu nanti, berhenti, tidak akan lagi mencuri. Tapi jangankan itu, kompor gas pun hilang, tabung, kita tangkap. Rupanya ada juga yang pesan, kenapa Pocik beli ini? Ya murah, kuraso katanya. Ini murahnya saya yang belinya kan, anak muda pula, dari mana pula kompor rumahnya dijualnya? Kira-kira begitu. Nah, kau tak jelas, kau tak kompor siapa yang kau jual ini, gas siapa ini? Tahu saya beli, kan bingung dia. Nggak lagi dia mencuri. Ini karena hari ini curi, langsung hari nampung, besok curi lagi dia gitu terus. Kita tangkap, ya, kita damaikanlah. Udahlah kalau gitu, kasihan ya aku. Padahal uang tadi yang udah kita tangkap, mana uang kau beli bikin? Beli sabu. Nauzubillah. Itulah yang terjadi di zaman sekarang ini. Ya. Sangat-sangat ngeri, sangat-sangat bahaya. Karena orang jauh sama masjid. Maka saya sama Ayanda ini ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia. Kami keliling. Ya alhamdulillah ini kan udah diumumkan. Kami nanti tanggal sekian mau datang kemari. Berat memang untuk menghadiri. Siapa yang datang? Dewan Masjid. Apa yang dibagi? Tak ada lah yang datang. Maaf kata seperti itu. Ya, inilah yang perlu kami sampaikan dari masjid ke masjid, keliling untuk bagaimana kita bisa menjaga ketertiban di keluarga kita dulu. Ya. Seorang ayah bisa melarang anaknya untuk tidak membawa sepeda motor tanpa surat. Seorang ibu bisa melarang anaknya untuk tidak main HP, melihat kalau udah sampai tengah malam buka HP itu mana lagi dia buka kuota belajar itu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu jemaah rahmatullah, yang perlu saya sampaikan, dunia hari ini Allah masih berikan ujian yang begitu dahsyat. Apa itu penyakit? Kita antara yakin dengan tidak, tapi faktanya ada. Kenapa? Kalau saya berpendapat, melihat, saya yakinkan kiblat kita itu adalah di Makkah, Masjidil Haram. Imam besarnya di sana juga memberikan keputusan memang corona itu berbahaya sampai tidak menerima jemaah haji dari negara manapun. Artinya memang itu penyakit diturunkan Allah untuk menguji kita semua. Kita ambil segi positifnya. Kalau saya pribadi juga menilai bahwasanya memang begitulah umat manusia di muka bumi ini, ya, selalu bicara yang tidak benar, sehingga disuruhlah kita pakai masker itu, supaya jangan di mana-mana banyak ngomong nggak ada artinya. Ya, ngomong tutup mulut, pakaiin masker. Secara tidak langsung kalau saya pikir kembali pada Allah, ya ini ujian dari Allah. Kalau kita bicara penyakit, sudah banyak. Nabi Ayub sudah kena penyakit. Ya, peristiwa Nabi Nuh, mungkin nanti ada juga diturunkan Allah. Obat corona ini apa? Supaya kita bisa sadar. Ya, tutup mulut aja semua, nggak usah bicara, udah diam, hilang penyakit. Kenapa? Ketika Nabi Nuh dulu kan dia jadi maki. Akhirnya kotoran itu disuruh turunkan Allah, penyakit gatal. Yang ngotorin perahu Nabi Nuh itu sudah ngambilin kotoran itu untuk obat. Nah, kan? Sembuh semua, telah bersih. Ini kan semua turunan dari Allah. Ya kita ikutin. Ya, mohon maaf, ya, kita ikutin aja aturan itu. Ketika Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah ke pasar, mungkin ada yang ingatkan baik dari tim gugus pakai masker, ya sudah pakai. Maka kami datang juga membagikan masker ini adalah bagaimana membiasakan kita sampai nanti ada memang Allah angkat penyakit ini, tidak ada lagi di muka bumi ini. Ya kita bersyukur kota Tanjung Balai ini zonanya zona kuning. Kalau kita lihat di Jawa, keluarga saya banyak di Jawa, mereka sedih, mereka menangis. Karena memang faktanya gitu, baru pulang itu sosak dia lemas, bawa ke rumah sakit tak nampung lagi rumah sakit.
dibikin di tenda-tenda itu, ya sedih juga saya. Tapi apa yang mau saya bilang? Mau saya bantu? Saya bilang berdoalah kita. Semua serahkan kepada Allah. Jangan saling fitnah lagi menghujat pemerintah. Oh udahlah itu pemerintah nggak beres nangani, ya memang itulah paling gampang. Padahal kita sendiri yang tidak ikhtiar, kita sendiri yang tidak bersyukur. Saling menyalahkan itu kita paling hobi, paling suka. Padahal itu adalah perbuatan di benci Allah. Bapak Ibu jemaah rahmatullah, ini yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada kalimat yang tidak tepat. Ayahanda, ibunda, para tuan-tuan guru kami, para ulama, saya mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah channel kami, Ucok Tikel Wawancara.